Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di Indah Bodit dalam sharing session. Sebelumnya aku mau menyapa kalian, gimana kabar kalian saat ini? Kali ini aku mau sharing tentang kasus yang lagi ramai, yaitu selebgram Cut Intan Nabilah yang dalam rumah tangganya mengalami abusif atau KDRT. Tapi konteks dulu ya, aku nggak akan beropini banyak tentang kasus ini. Tapi dalam sharing kali ini aku mau kita semua aware dalam persoalan kali ini, baik itu abusif, catcalling, atau sexual harassment atau permasalahan lainnya, sehingga kita jadi bisa melakukan tindakan preventif terkait isu-isu tadi. Oke, kasusnya adalah Cut Intan mengunggah video rekaman CCTV di mana ia mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Setelah viral, sang suami melakukan percobaan melarikan diri namun digagalkan oleh pihak polisi. Cut Intan mengungkapkan bahwa KDRT ini tidak dilakukan hanya satu kali. Alasan Cut Intan bertahan karena anaknya. Walaupun pada akhirnya ia mengungkapkan memang berat apa yang ia alami. Sebelum kalian berkomentar, kenapa sih nggak dari dulu aja melaporkan KDRT-nya? Perlu kita semua belajar dalam kekerasan rumah tangga ada kompleksitas yang mendalam, sehingga bagi korban susah keluar dari situasi kekerasan domestik tersebut. Mungkin banyak kalian yang berpikir kayak gini, mungkin aku juga. Jadi kok mau nikah sih sama orang yang abusif atau main tangan kayak gitu? Memang biasanya hubungan yang toksik itu berawal dari yang indah. Maksudnya, kok bisa sih ceweknya mau? Berarti dia menemukan harapan yang indah dalam hubungannya. Kayak, oh, aku ada harapan nih kalau ada into relationship sama orang ini. Si cewek merasa disayang, fulfill sama apa yang dia mau, dan feel comfort sama si cowoknya. Baru pelan-pelan hubungan juga berubah, dinamika antara si laki dan perempuan juga berubah. Pelan-pelan si laki-laki ini gampang ke-trigger, jadi gampang marah, manipulatif, dan juga suka play victim. Seakan-akan perempuan ini berada di situasi yang deg-degan dan merasa takut. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk bisa aware dalam situasi kekerasan domestik? Apa sih yang bisa kita lakukan ketika orang-orang terdekat kita atau tetangga kita mengalami kondisi tersebut? Pertama, apapun yang jadi keputusan korban, we have to support. Kita harus berempati sama apapun yang jadi keputusan dia. Kita harus berusaha menjadi pendengar yang baik, jangan berusaha mendikte apa yang harus dia perbuat. Kita jangan pernah meremehkan atau menyepelekan, karena keluar dari situasi tersebut tidaklah mudah. Jangan menjudge apa yang dia putuskan atau kondisi yang ia alami. Kedua, kita juga mesti proaktif. Maksudnya, kalau kalian melihat yang tidak benar dan itu membutuhkan bantuan, kita jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Karena pada umumnya masyarakat kita suka yang namanya gosip. Tapi ketika ada situasi suami istri bertengkar, orang dikebukin, masyarakat memilih untuk mundur. Sebenarnya dengan kondisi tersebut kita juga bisa membantu dengan telepon polisi supaya orang itu tidak babak belur. Ketiga, kita bisa meminta bantuan ke lembaga tertentu yang peduli terhadap kekerasan domestik. Misalnya LBH yang ada di sekitar kita, Komnas Perempuan, atau lembaga yang lainnya. Dan yang paling penting adalah kita mesti banyak belajar soal abusif ini, soal kekerasan domestik, bagaimana manifestasi dari kekerasan tersebut, sehingga kita bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan sedini mungkin. Itu dulu yang aku sampaikan, semoga kalian semua terhindar dari situasi yang tidak nyaman tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, ketemu lagi di sharing session selanjutnya. Oh iya, nanti di deskripsi video aku akan kasih link yang mungkin kalian butuhkan. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.